Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Arab Melayu akan menjelaskan mengenai kata ulang dan kata majemuk dalam penulisan Arab Melayu. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu, yakni Profesor Dr. Hajah Asnah Faiza AR Hemhum, atas ilmu yang telah diberikan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Fitria Hartanti, ada Sekar Amalia Ningrum, dan juga Rifki Arya Putra Riyadi. Baik, penjelasan pertama mengenai kata ulang akan saya jelaskan. Kata ulang sendiri dalam tulisan Arab Melayu tidak dituliskan secara keseluruhan, tapi ditandai dengan angka 2. Termasuk juga kata ulang yang berawalan meskipun awalan itu tidak terulang dalam ucapan, sedangkan apabila pada akhiran, maka akhiran itu ditulis di belakang angka 2. Baik, nah kata ulang sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah kata ulang penuh. Nah, kata ulang penuh itu kita tuliskan seperti biasa. Misalnya tamu-tamu. Tamu kita berikan angka 2, di mana artinya itu pengulangan, tamu-tamu. Begitu juga dengan kata rumah-rumah, di mana kita menuliskan rumah dalam Arab Melayu, kemudian diberikan angka 2. Yang kedua yaitu kata ulang berafiks ataupun berimbuhan. Yang pertama ada prefix, di mana kita menuliskan Arab Melayunya, contoh berjalan-jalan. Kita menuliskan berjalan, kemudian diberikan tanda angka 2, di mana merupakan pengulangan. Ataupun kita misalnya menulis berlari-lari, di mana kita menuliskan berlari dalam tulisan Arab Melayu, kemudian diberikan tanda angka 2, di mana itu merupakan pengulang. Baik, selanjutnya yaitu kata ulang yang bersufiks. Nah, kata ulang bersufiks sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata ulang berakhiran kan. Nah, contohnya yaitu membaca, bacakan, di mana kita menuliskan membaca. Nah, kemudian ditandai dengan angka 2 dalam huruf Arab Melayu, kemudian ditambahkan kan. Begitu juga dengan membeli-belikan, kita buat membeli, kemudian kita berikan tanda angka 2, dan kemudian menuliskan kan, ka dan nun, kaf dan nun. Nah, selanjutnya yaitu kata bersufiks dengan akhiran an. Nah, apabila akhiran an, kata dasarnya diakhiri huruf vokal a, maka dituliskan dengan nun dan didahului oleh hamzah. Contohnya, mesra-mesraan. Nah, kita menuliskan mesra, kemudian kita tandain dengan angka 2 dalam Arab Melayu, dan selanjutnya kita memberikan hamzah dan nun di belakangnya untuk menandakan imbuhan an. Nah, selanjutnya, jika kata dasarnya diakhiri huruf konsonan, maka akhiran an ditulis dengan huruf nun saja. Nah, seperti makan, makanan. Nah, kita menuliskan kata makan dalam Arab Melayu, kemudian kita berikan tanda angka 2, dan kemudian kita akhiri dengan nun, di mana artinya nun di sini merupakan akhiran dari an. Selanjutnya yaitu apabila kata dasarnya berakhiran huruf vokal U atau juga dengan diftong AU, maka ditulis dengan huruf nun dan diawali dengan huruf waw. Nah, contohnya berkilau-kilauan. Nah, itu kita menulisnya berkilau, kemudian kita berikan angka 2 untuk pengulangan, dan kita berikan di akhirnya waw dan nun, di mana berartikan sufiks berakhiran an. Ketiga yaitu kata ulang berakhiran i. Nah, yang pertama yaitu kata dasar berakhir vokal a. Nah, akhiran i-nya dituliskan dengan hamzah dan ya. Contoh, membaca, bacai. Membaca, kemudian angka 2 dan hamzah dan ya. Selanjutnya yaitu kata dasar yang huruf akhirnya adalah huruf konsonan, maka penulisan akhiran i adalah ditulis dengan huruf ya yang didahului oleh konsonan sebelumnya. Misalnya kata menulis-nulisi. Nah, konsonan sebelumnya adalah s atau dilambangkan dengan sa. Nah, kita menulisnya yaitu menulis, kemudian diberikan angka 2 sebagai kata ulang, melambangkan kata ulang. Selanjutnya kita menambahkan sa dan ya untuk akhiran i-nya.
Selanjutnya yaitu kata dasar berakhiran u atau diftong waw. Nah, untuk penulisan akhiran i-nya yaitu menggunakan waw dan ya. Nah, contoh menghantu, hantui. Kita menuliskan menghantu dalam tulisan Arab Melayu, kemudian diberikan lambang angka 2, dan selanjutnya kita tuliskan waw dan ya untuk melambangkan akhiran i. Selanjutnya yaitu apabila kata dasarnya berakhiran i atau diftong ai, maka penulisannya yaitu nun yang didahului oleh ya. Contohnya jadi-jadian, maka jadi, terus kita berikan angka 2 dalam tulisan Arab Melayu, kemudian ya dan nun. Jadi itu merupakan lambang dari an apabila kata dasarnya berakhiran vokal i ataupun diftong ai. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kata ulang penuh dan kata ulang berafiks. Nah, selanjutnya mengenai kata ulang bervariasi dan kata ulang yang mempunyai keliti kaku, mudahnya akan dijelaskan oleh Sekar. Selanjutnya ada kata ulang bervariasi. Kata ulang bervariasi adalah kata ulang yang tetap diulang keseluruhan karena berubah bunyinya. Contohnya yaitu pada kata warna-warni, teka-teki, dan huru-hara. Baik, selanjutnya yaitu kata ulang yang mempunyai keliti kaku, mu, dan nya. Yang pertama, keliti kaku. Contohnya yaitu seperti kata pena-penaku. Cara penulisannya yaitu kita menulis kata pena dalam Arab Melayu seperti biasa, kemudian menuliskan angka 2 sebagai tanda pengulangan kata, dan kemudian baru menuliskan kata ku yang terdiri dari huruf K dan U. Contoh lain katanya yaitu baju-bajuku dan bantal-bantalku. Selanjutnya, kritikamu. Contoh katanya adalah buku-bukumu. Penulisannya sama dengan kritikaku yang sebelumnya, yaitu kita akan menulis kata buku terlebih dahulu seperti biasa dalam Arab Melayu, kemudian menambahkan angka 2 sebagai tanda pengulangan kata, kemudian menambahkan kata mu yang terdiri dari huruf M dan waw. Contoh lainnya yaitu sepatu-sepatumu dan tugas-tugasmu. Selanjutnya ada kritikannya. Contoh katanya yaitu teman-temannya. Kita akan menuliskan kata teman dalam Arab Melayu seperti biasa, kemudian menambahkan angka 2, kemudian baru menambahkan katanya. Penulisan kritikaku, mu, dan nya ini memiliki kesamaan, yaitu di mana kata dasarnya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan angka 2, dan kemudian baru ditambahkan kritikannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai mata kuliah Arab Melayu. Yang kedua yaitu ada kata majemuk. Kata majemuk dibagi dalam 2 pembagian. Yang pertama ada kata majemuk, yang kedua suku katanya berasal dari unsur serapan. Maka dari itu dituliskan serangkai sebagai suatu kata. Contohnya yang pertama ada bila mana, yang kedua ada purbakala, yang ketiga ada manakala, dan yang keempat ada saripati. Lalu kata majemuk yang kedua ialah kata majemuk yang kedua suku katanya bukan unsur serapan. Maka dari itu dituliskan secara terpisah. Contohnya yang pertama ada rumah makan, lalu yang kedua ada sapu tangan, yang ketiga ada kepala batu, dan yang terakhir ada rumah sakit. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kata ulang dan kata majemuk dalam penulisan Arab Melayu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.